pemasangan di Sungai Banjir Kanal Barat. 2 pelaku diringkus di Banyumanik, Semarang. Sengketa lahan di Kota Lama Semarang, pengusaha hotel laporkan balik SDK ke Polda Jateng. Imbas banjirop, pemasangan pembatas beton di U-turn Pantura, Demak diwarnai aksi protes warga. Selamat malam pemirsa, seputar Jawa Tengah malam Jumat 13 Juni 2025 hadir ke hadapan Anda. Selain berita pilihan tadi, beragam informasi aktual dan menarik kami sajikan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Widya Tias, berikut seputar Jawa Tengah malam selengkapnya. Polisi menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan yang membuang korbannya di bawah jembatan Sungai Banjir Kanal Barat hingga meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan polisi, aksi tersebut dipicu karena para tersangka tidak terima ditantang korban. 2 pelaku pengeroyokan di bawah jembatan Sungai Banjir Kanal Barat hingga mengakibatkan korban meninggal dunia berhasil ditangkap aparat Polrestabes Semarang. Kedua tersangka yakni Bambang Kristianto, warga Magelang, dan Muhammad Adi Ramadan, warga Semarang. Keduanya berhasil diamankan di wilayah Banyumanik, Kota Semarang. Dari hasil penyelidikan polisi, aksi penganiayaan yang menimpa Ferry, warga Semarang, dipicu diduga lantaran kedua tersangka tersinggung dengan perkataan korban. Oleh kedua tersangka, korban kemudian dibuang ke Sungai Banjir Kanal Barat, Kota Semarang. Bahwa kedua pelaku ini beserta rekan-rekannya termasuk dengan korban, ini total ada 6 orang, ini sedang pesta miras, ya, pesta miras berenang, bahkan korban sendiri ini bersama dengan istrinya, ya, istrinya juga. Kemudian para pelaku ini, 2 orang ini merasa tersinggung karena korban menantang untuk berkelahi. Sehingga di situ terjadilah pengeroyokan terhadap korban, sampai dipukuli bagian kepalanya. Kemudian karena posisinya sudah lemas, kemudian korban diseret ke sungai, ya, ke bawah jembatan itu ditaruh di sungai dan kemudian langsung ditinggal. Mungkin rekan bisa lihat ada video yang beredar, ya. Atas perbuatan kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hendy Nugroho, Semarang TV. Seorang pengusaha hotel di Kota Semarang melaporkan seorang warga meja hijau. Hendy Nugroho, Semarang TV. Perhubungan Kabupaten Demak diduga dipalak oleh seorang preman saat melakukan pemeliharaan lampu penerangan jalan di Desa Karangasem, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Mendapat informasi tersebut, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi dan memburu pelaku yang langsung kabur. Kapolsek Sayung AKP Suprapto bersama anggota mendatangi lokasi usai mendapat informasi pemalakan yang dilakukan seorang preman terhadap petugas Dinas Perhubungan Demak saat melakukan pemeliharaan lampu penerangan jalan di Desa Karangasem, Kecamatan Sayung. Saat polisi datang, pelaku kabur usai sempat terlibat keributan dengan warga setempat. Kepala Desa Karangasem Joko Legowo mengatakan pihaknya juga telah mendapatkan beberapa laporan warga terkait aksi premanisme. Bahkan proyek penanganan banjir di Kecamatan Sayung yang menjadi program Gubernur Jawa Tengah juga diganggu dengan memaksa mengemudi alat berat memberikan uang kepada pelaku. Ini memang kadang anak-anak juga perlu dibutuhkan di rumah sakit. Ada kejadian insiden seperti itulah tentang kejadian dengan Dishub, dengan pemasangan perbaikan lampu. Tadi ada masalah, mungkin anak yang tidak terbiasa di sini tadi membuat gaduh, rasanya mengancam dari petugas Dishub sendiri. Kalau upaya dari pemerintah desa sendiri Pak terhadap mengantisipasi aksi premanisme. Terima kasih dengan adanya anak-anak bisa membantu untuk kelancaran lalu lintas. Ini itu kadang kan tidak cuma dari warga Desa Karangasem sendiri yang membantu
Saat ini, petugas unit Reskrim Polsek Sayung masih memburu pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Bahkan Kapolsek Sayung pun langsung turun untuk mencari keberadaan pelaku yang membuat resah tersebut. Heru Wibawa, Semarang TV. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangawen, Kabupaten Demak berakhir damai. Pelaku meminta maaf kepada korban dan keluarga usai dilakukan mediasi di Mapolres Demak. Upaya mediasi yang difasilitasi Polres Demak menghasilkan kesepakatan damai antara keluarga siswa berinisial AM yang menjadi korban penganiayaan guru berinisial DM di dalam kelas 7 SMP Negeri 1 Karangawen. Usai sepakat damai, pihak kepolisian menggelar restoratif justice untuk pencabutan laporan yang dilakukan korban pasca kejadian yang dialaminya. Dalam mediasi tersebut, oknum guru DM mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga korban atas kejadian tersebut. Guru DM menyampaikan dirinya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan menjamin korban kembali bersekolah dengan nyaman. Artinya dalam mediasi menemukan sebuah kesepakatan secara kedua belah pihak menerima dalam persoalan beberapa tuntutan beberapa itu saling menerima. Pak, peristiwa kemarin bisa terjadi itu bagaimana, Pak? Dalam peristiwa hari Selasa, khilaf atau spontan atau ya, gimana? hari Selasa itu memang kami sebagai pelaku khilaf dan saya minta kepada korban. Sugiri, paman korban, mengatakan tindakan kekerasan yang dilakukan DM secara hukum adalah kesalahan. Namun setelah pihak guru tersebut meminta maaf dengan tulus, secara kemanusiaan permintaan maaf diterima. Kami dari perwakilan keluarga sudah memaafkan dari Pak Jumadi selaku pelaku pemukulan terhadap putra kami. Tentunya dari segi kemanusiaan kami maafkan. Dan kedepannya supaya tidak ada terjadi lagi kekerasan dalam dunia pendidikan lagi, kita jadikan pelajaran bersama. Dari segi kemanusiaan kan tidak ada manusia yang sempurna. Tentunya guru juga tidak selamanya salah dan tidak selamanya benar. Tentunya hal-hal yang salah ini perlu kita luruskan kembali. Dengan adanya permintaan maaf dari Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Demak AKP Kuseni mengatakan dari hasil penyelidikan terungkap fakta adanya tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Namun proses hukum dihentikan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Baik, terima kasih rekan-rekan. Hari ini, Kamis tanggal 12 Juni 2025, ini adalah sebagai tindak lanjut penanganan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana adanya kekerasan terhadap anak yang terjadi di SMP 1 Karangawen, Demak. Hari Rabu kemarin kami telah melakukan penyidikan dan menyimpulkan bahwa fakta perbuatan itu ada. Sebagai informasi, video penganiayaan yang dilakukan oleh seorang guru menendang siswanya dari atas meja viral dan membuat geram masyarakat yang melihatnya. Usai kejadian, korban melapor dan langsung ditindaklanjuti pihak kepolisian dengan menggelar pemeriksaan. Heru Wibawa, Semarang TV. Pemasangan pembatas beton di Uton Pantura, Demak diwarnai aksi protes warga. Informasinya sesaat lagi. Ning kene iki lagi ana adicara apitan. Halo pemirsa konten. Dampingi akan rasukan adat Semarang, Dinas Ketahanan Sarang Industri Pemulang Kadang lan TNI Anambet Pinus Asia merupakan benua yang besar dengan sungai-sungai yang panjang. Hai Zoners, Asia Zone kembali menemani akhir minggu kalian.
Penutupan putaran balik atau U-turn di Jalan Pantura Semarang Demak sempat diwarnai aksi protes warga Desa Sriwulan. Tanpa koordinasi, warga menjebol pembatas jalan agar tetap dapat melintas dengan alasan untuk menghindari banjirop. Aksi protes terjadi saat petugas Dinas Perhubungan Jawa Tengah melakukan pemasangan pembatasan beton atau konserter barrier pada U-turn media Jalan Pantura Semarang Demak kilometer 9. Terlihat sejumlah warga yang diduga dari Desa Sriwulan menjebol median jalan usai petugas menutup U-turn. Bahkan Camat Sayung Sukarman sempat bersitegang dengan Kepala Desa Sriwulan terkait dibukanya median jalan yang dianggap tanpa koordinasi dengan pihak kecamatan dan dinas terkait. Kepala Desa Sriwulan Eko Widodo mengatakan dengan ditutupnya U-turn semakin menyulitkan warga desa mencari akses jalan untuk menghindari banjirop. Warga meminta agar pihak terkait memberikan akses 5 meter agar warga dapat melintas, namun hanya diberikan 3 meter saja. Tuntutan warga dari Desa Sriwulan itu sudah lama dengan adanya tergenangnya di jalan penyeberangan yang ada di depan Politron. Untuk itu warga itu sepakat membuat jalur alternatif yang bisa dilewati yang tidak terkena dampak dari rob tersebut untuk mengurai dari kemacetan yang ada. Sementara itu, pejabat membuat komitmen pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPPJN Jateng DIY Iwan Susanto mengatakan dalam kurun 3 hari ke depan water barrier milik Dishub akan diperkuat dengan pembatas beton atau konserter barrier yang lebih kokoh. Pembatas dimaksudkan untuk mengendalikan perputaran kendaraan pada ruas tersebut yang ditengarai U-turn tersebut menyebabkan kemacetan mengular. Berat karena ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan dua provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga memang lalu lintasnya sangat berat. Perkerasannya kita juga sudah desain bahwa itu untuk perkerasan yang rigid, ya, jadi bisa mengakomodir beban lalu lintas. Iwan menyebut pihaknya akan melakukan analisis dengan pemasangan barrier. Jika efektif mengurai kemacetan, pihaknya akan melakukan pemasangan secara permanen. Heru Wibawa, Semarang TV. Kementerian Pekerjaan Umum bersama sejumlah instansi terkait melakukan percepatan penanganan banjirop di Jalan Pantura, Semarang, Demak. Selain melakukan normalisasi, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional menutup putaran balik atau U-turn di media jalan yang dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan. Pembatas beton atau konserter barrier yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dipasang pada U-turn median jalan di Jalan Pantura Semarang Demak, kilometer 9, tepatnya di depan PT Politron. Upaya ini memperkuat kebijakan Dishub Jateng yang telah lebih dahulu memasang pembatas water barrier. Dalam kurun 3 hari ke depan, water barrier ini akan diperkuat dengan pembatas beton atau konserter barrier yang lebih kokoh. Jam 12 siang terdiri dari 4 orang dan jam siang juga jam 1 sampai jam 7 malam. Harapannya ditutupnya pakai U-turn ini untuk apa nih sebenarnya Pak? Untuk reka lalu lintas yang kita lakukan menutup U-turn ini kita harapkan dapat membuat lalu lintas lebih lancar karena sementara itu, pejabat pembuat komitmen pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPPJN Jateng DIY Iwan Susanto mengatakan pembatas tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan perputaran kendaraan pada ruas tersebut. Yang ditengarai U-turn tersebut menyebabkan kemacetan mengular. Nantinya, water barrier milik Dishub Jateng yang terpasang akan diganti dengan pembatas beton atau konserter barrier dengan tujuan agar tidak bisa digeser dengan mudah dan lebih kokoh. Iwan menyebut penggantian water barrier dengan pembatas beton akan dilakukan bila mana U-turn baru telah rampung dibuat, sehingga masyarakat Sayung lebih mudah menuju ke Semarang. Terurai dan masyarakat bisa aman, nyaman dalam melewati Sayung ini. Karena kita selalu ada, kita berpikir, kita analisis bagaimana apa sih penyebab kemacetan, ya. Mungkin itu kalau tentang barrier. Pertimbangan teknisnya seperti apa Pak? Ini mungkin berapa banyak
kendaraan yang lewat sini Bang? Nah, ini kan memang lalu lintas berat ya, lalu lintas berat yang lebih dari 5 juta ESA ya, dari truk-truk yang bermuatan yang berat itu lewat di sini. Jadi memang desain kita perkerasannya adalah memang untuk lalu lintas berat, karena ini merupakan. Perlu diketahui, Pemprov Jateng melalui Dishub Jawa Tengah melakukan rekayasa jalan di U-turn depan pabrik Polytron, Jalan Semarang Sayung. Rekayasa dilakukan dengan memasang water barrier pada area yang biasa digunakan untuk kendaraan putar balik. Heru Wibawa, Semarang TV. Viral di lini media sosial, seorang warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang menjadi korban kecelakaan tak difasilitasi menggunakan ambulans di salah satu rumah sakit di Kabupaten Brebes saat dirujuk ke rumah sakit lainnya. Pasien kritis, orang nanggung. Inilah video viral berdurasi 20 detik ini menggambarkan keluarga korban kecelakaan berada di depan RSAM di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dan meminta difasilitasi mobil ambulan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Bakti Asih di Kecamatan Wonosari, Brebes. Seorang warga dalam video ini mengatakan bahwa pihak RSASAM Sitanggal tidak bersedia memfasilitasi ambulan untuk membawa korban. Korban pun akhirnya dibawa ke RS Bakti Asih Brebes menggunakan mobil pickup. Diketahui korban kecelakaan adalah Ustadz Ruswat, warga Dukuh Siramin, Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Korban mengalami kecelakaan di Jalan Ketanggungan Jati Barang. Dalam kondisi kritis, korban dilarikan ke RSAM Sitanggal menggunakan mobil pickup. Di RSAM Sitanggal, korban dibawa ke ruang IGD. Namun karena kondisinya kritis, sementara fasilitas serta dokter spesialis di rumah sakit tersebut kurang memadai, korban akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain. Menanggapi video viral tersebut, Direktur RSAM Sitanggal, Imam Baihaki, menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh warga dan peristiwa ini menjadi peringatan keras untuk pihak RSAM. Pihaknya menjelaskan pasien mengalami kecelakaan pada Selasa malam. Korban langsung dibawa ke RSAM menggunakan mobil pickup dan langsung ditangani di ruang IGD. Terkait ambulan, dia menyebut untuk menggunakan mobil tersebut banyak yang harus dipersiapkan. Kalau untuk memakai ambulan, karena itu tuh harus harus ada persiapan seperti pemasangan infus, obat dimasukkan, dan kalau ada cedera-cedera gitu ditahan gitu, kalau ada retak apa dijahit dan lain-lain, dan ada konsul ke dokter spesialis, dan ada juga harus menghubungi rumah sakit lain yang akan dituju untuk rujukan ini. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi keputusannya karena berharap pasien ini untuk segera dapat ditangani, jadi langsung dirujuk. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Inneke Tri Sulistiawati sangat menyesalkan peristiwa pada video viral tersebut. Seharusnya pihak RSAM harus mengutamakan keselamatan pasien dengan meminjamkan fasilitas ambulan pendampingan tenaga medis saat akan dirujuk ke rumah sakit lain. Tentunya sangat menyesalkan kejadian itu. Memang pihak rumah sakit sudah melakukan penanganan kegawat dauratan terhadap pasien tersebut. Namun manakala rumah sakit tidak mampu memberikan pelayanan lebih lanjut, tentunya itu harus dirujuk. Nah, dirujuk inilah harus sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuannya, tentunya memberikan pelayanan rujukan yang semestinya. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Rumah Sakit Amanah Mahmudah. Dengan adanya insiden ini, pihak Dinas Kesehatan akan mengirimkan surat peringatan kepada pihak manajemen Rumah Sakit Amanah Mahmudah agar tidak mengulangi perlakuan seperti itu lagi kepada seluruh pasien. Agus Supramono, Semarang TV. Program Ketangguhan Sekolah Hadapi Perubahan Iklim, informasinya sesaat lagi. Yang dibuat di sini adalah mainan senjata dari pelepah pisang. Dolanan nyambi sinau menemani kalian lagi nih. Aduh Jeng, sampahnya banyak banget. Lagi punya gawe ya? Iya Jeng, habis ada arisan di rumah Jeng. Oh gitu. Ayo Jeng
ibu ini gimana toh? Buang sampah kok sembarangan. Sungai sudah kotor, tambah kotor kan? Emang kamu siapa ngelarang-larang orang seenaknya? Lagian ini juga bukan punya kamu kan? Wah, ini biangnya banjir. Saya laporan PRT biar kapok. Laporin aja. Ada apa toh nih kok ribut? Nah, hari ini PRT. Mereka ini loh, buang sampah sembarangan. Tangkap aja, Pak. Enak aja main tangkap-tangkap. Emang kita apaan? Lagian cuma buang sampah gitu aja, nanti kalau kena hujan juga hilang kok. Oke, sabar. Ibu-ibu yang manis, yang cantik, kalau buang sampah sembarangan, tetap aja di sungai, nanti nggak enak dipandang. Kalau udah numpuk, nanti banyak nggak enak. Jadi kita nggak boleh buang sembarangan di sungai. Nanti yang rugi kita sendiri. Bisa ada banjir dan lain sebagainya. Mulai sekarang buang sampah pada tempatnya. Mari kita jaga kebersihan. Di acara gelar karya ini, adik-adik bisa menyaksikan banyak sekali kegiatan. Saatnya dunia anak kembali menjumpai kalian lagi nih. Tanggulangi perubahan iklim yang sangat cepat di Kota Semarang, Oasis Schoolyard Semarang tuntaskan program ketangguhan guna menghadapi perubahan iklim dan perancangan ruang terbuka hijau menjadi area multifungsi di 5 sekolah di Kota Semarang. Pendidikan perubahan iklim menjadi prioritas utama yang tengah disoroti UNESCO, mengingat saat ini krisis terbesar dunia adalah soal perubahan iklim. Setidaknya 73% sekolah di Indonesia berada di area rawan banjir, salah satunya di Kota Semarang. Menindaklanjuti hal tersebut, program Oasis Schoolyard Semarang menggelar kegiatan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan perancangan ruang terbuka hijau menjadi area multifungsi yang fokus di 5 sekolah, yakni Madrasah Ibtidaiyah, MI Darul Ulum, MI Mirfaul Ulum, SD Negeri Gebang Sari 01, SD Negeri Kaligawe, dan SD Marsudirini Gedangan Semarang. Program hasil kolaborasi PT Global Dairy Alami atau Milk Life Resilience Cities Network atau RCities dan pemerintah Kota Semarang yang diluncurkan pada September 2024 lalu telah membuktikan cara kerja prinsip pendidikan perubahan iklim sejalan dengan kebijakan nasional dan kerangka internasional. Program yang dilakukan diantaranya pelatihan guru, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, dan perencanaan halaman sekolah yang hijau berbasis solusi alam bersama siswa dan orang tua. Program ini menunjukkan bahwa Kota Semarang on the right track, di jalan yang benar, gitu ya. Dan sekaligus Semarang menjadi pionir di dalam pendidikan perubahan iklim. Unik karena menjadi representasi dari Indonesia. Indonesia adalah negara dengan panjang pantai nomor 2 di dunia. Tetapi kita masih belum banyak pendidikan perubahan iklim yang terkait dengan kepantaian. Nggak boleh kalah cepat dengan dampak ini, dan apa yang disampaikan Mas Novi dari 5 ke 10 ke 15 ini sangat penting bahwa bersama-sama kita bisa menghadapi dampak perubahan iklim ini untuk anak-anak yang untuk masa depan. Tapi saya rasa dari perspektif yang lebih tua ini juga sebagai bentuk tanggung jawab ya, karena dosa ekologis kita sudah banyak, kita harus bertanggung jawab ke generasi penerus. Pemerintah Kota Semarang menyambut baik atas inisiatif pendidikan perubahan iklim. Terlebih banyak program yang diberikan termasuk dalam hal pendanaan. Keberhasilan program ini nantinya juga akan diaplikasikan di sekolah-sekolah lain yang mempunyai permasalahan yang sama. Akan diberikan bantuan oleh tenaga ahli arsitek untuk mendesain dalam konteks ruang sekolah yang yang green, yang inklusif ya. Nanti dibantu, kemudian juga ada pendanaan dari filantropi ini.
untuk mengembangkan desain itu, untuk mengimplementasikan desain itu. Ya, jadi harapannya ya sekolah-sekolah ini nanti akan kita scale up untuk di sekolah-sekolah lain. Capaian dan praktik baik di 5 sekolah tersebut pun juga diperlihatkan dalam acara penutupan dan showcase Oasis Schoolyard Semarang yang digelar di Balai Kota Semarang dengan dihadiri sekitar 96 pendidik SDMI, perangkat daerah dan pegiat filantropi. Valentania, Semarang TV. Seputar Jawa Tengah malam berakhir sampai di sini. Berita-berita seputar Jawa Tengah bisa Anda lihat kembali di YouTube channel Semarang TV News. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Widya Ningtyas mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.